Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama. Saya dari Desa Lado, Sulawesi Tengah. Saya berasal dari Sekolah Madrasah MA Horasul Akidah. Saya akan membacakan naskah yang berjudul Pentingnya Menanamkan Rasa Tanggung Jawab Terhadap Data Diri dan Privasi. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi semakin berkembang dengan pesat sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi yang diinginkan. Kemajuan teknologi ini sudah dianggap menjadi salah satu penunjang yang bisa menunjukkan nasib suatu individu. Oleh karena itu, dapat menyebabkan masyarakat Indonesia sangat bertanggung dengan teknologi informasi, sehingga semakin banyak pula resiko timbulnya tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang dimaksud adalah pencurian data pribadi. Data pribadi adalah dokumen pribadi yang memberikan keterangan mengenai data diri. Dengan adanya data diri sendiri, perusahaan akan mampu mengenali identitas asli seseorang dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar seseorang bisa diterima di perusahaan yang dia lamar. Akan tetapi, contoh data diri sendiri sebenarnya bukan hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan saja, tapi juga bisa digunakan untuk para siswa. Seperti contoh, data diri juga sangat penting bagi siswa untuk menunjukkan dirinya, karena biasanya data diri ini juga diletakkan pada formulir pendaftaran tertentu yang memiliki tujuan untuk dapat memperjelas identitas para pendaftar yang datang untuk mendaftar, seperti pendaftar sekolah, kuliah, ataupun pendaftar untuk masuk sebuah organisasi. Dan jika ingin melamar atau masuk organisasi, maka perlu untuk mempunyai rasa tanggung jawab untuk melindungi data privasi diri sendiri. Privasi adalah suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan, dan kemampuan untuk mencapai interaksi yang diinginkan. Menurut Warren and Brandeis, privasi merupakan aturan yang digunakan untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri. Perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum. Warren and Brandeis 1890. Privasi seringkali dihubungkan dengan rahasia. Meskipun kedua istilah ini mempunyai makna yang hampir sama, namun pada dasarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Menyimpan atau menjaga rahasia mengandung arti menyembunyikan masalah tertentu agar tidak diketahui oleh pihak lain. Sedangkan privasi mengandung arti suatu kebebasan atau keleluasan untuk terhindar dari gangguan atau pengawasan pihak lain. Secara umum, arti privasi adalah suatu keadaan di mana kehidupan pribadi seorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan atau gangguan orang lain. Setiap orang atau suatu kelompok orang tentunya memiliki ranah yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, sehingga individu atau sekelompok individu tersebut melakukan upaya agar privasi tersebut tetap terjaga. Permasalahan. Menurut Robi Alamsyah, ahli forensik digital dari Digital Forensik Indonesia, data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh instansi, baik itu pemerintah maupun swasta, bila tidak diamankan secara optimal, pasti memiliki resiko bocor. Kebocoran data ini bisa dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari tren kebocoran data pribadi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, seringkali membocorkan adalah pihak eksternal dengan melakukan peretasan karena adanya celah sistem keamanan data tersebut. Kebocoran data merupakan salah satu masalah yang cukup besar untuk pengelolaan big data saat ini.
Dampak terburuk bagi organisasi atau perusahaan yang mengalami kebocoran data adalah hilangnya kepercayaan publik, reputasi, tuntunan hukum, atau denda. Sementara bagi orang yang datanya dibocorkan adalah data tersebut digunakan sebagai bahan penipuan. Kebocoran data berbeda dengan pembobolan data. Kebocoran data biasanya terjadi secara tidak sengaja karena data security yang buruk atau karena kelalaian pengguna. Sementara pembobolan data terjadi karena sengaja untuk membobol sistem sehingga data sensitif dapat diakses. Menurut rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang seorang baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Namun, untuk menjaga keamanan data pribadi memiliki banyak tantangan. Salah satunya ialah kebocoran data pribadi. Hal ini telah terjadi di Indonesia, baik dari lembaga pemerintah ataupun pihak swasta. Dari kebocoran data tersebut, pelaku yang memiliki data itu akan menyalahgunakan data yang bocor dengan melakukan penipuan, pemerasan, dan tindak kriminal lainnya. Berdasarkan penelitian Hoositu, ditemukan bahwa lebih dari setengah populasi, yaitu sebanyak 64% masyarakat dari populasi Indonesia terhubung ke internet. Data tersebut seringkali diakses oleh pihak ilegal karena memiliki potensi kebocoran yang besar. Permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia menurut data milik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengenai pencurian data pribadi pada tahun 2019 mencatat pencurian data paling banyak dilakukan pada sektor perbankan, yaitu dengan kasus sebanyak 106, disusul pinjaman online dengan kasus sebanyak 96, perumahan dengan kasus sebanyak 81, belanja online dengan kasus sebanyak 34, dan leasing dengan kasus sebanyak 32. Pengaduan kasus juga meningkat drastis pada masa pandemik karena penggunaan perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai platform belanja meningkat. Ketika pembatasan aktivitas dilakukan pada masa pandemi, data menunjukkan ada 54 kasus pencurian data perdagangan elektronik dari 277 kasus dari Januari 2020 hingga Juni 2020. Hidayah Dasar hukum data pribadi dapat ditemukan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 19 2016 yang menerangkan bahwa pengguna setiap informasi pribadi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. 1. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. 2. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. 3. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Pembahasan. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, kasus pencurian data pribadi memang seringkali terjadi. Maraknya kasus pencurian data pribadi tersebut tentu sangat meresahkan sebagian masyarakat, terutama ketika data pribadi tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang diketahui, masyarakat baru saja dihebohkan dengan kabar dugaan kasus kebocoran data penduduk di laman BPJS Kesehatan. Kabar kebocoran data tersebut pertama kali mencuat di media sosial sejak hari Kamis tanggal 21 April 2021 dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Sekitar kurang lebih 279 juta data penduduk dibobol langsung dari laman resmi BPJS Kesehatan untuk nantinya dipublik dan dijual di salah satu forum online.
apabila tidak segera dilakukan tindakan lebih lanjut. Tentu saja data pribadi tersebut bisa disalahgunakan sehingga membahayakan orang lain. Belakangan ini, masyarakat kembali resah dengan kasus kebocoran data yang kembali terjadi di Indonesia. Diketahui dari CNN Indonesia, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum Peretas Right Forums. Tentunya, hal ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan masyarakat. Sudah banyak korban yang sangat dirugikan di maraknya kasus ini. Nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, email, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk merupakan sebagian dari data diri yang penting untuk dijaga. Tidak bisa dibayangkan jika salah satu atau beberapa data diri dari jatuh kepada orang yang memiliki niat buruk. Contohnya seperti untuk penipuan, kepentingan politik, aksi terorisme, jual beli narkoba, atau bahkan melakukan pinjaman online atau yang lebih dikenal dengan pinjol. Tentunya ini akan sangat merugikan calon korban selaku pemilik data yang datanya disalahgunakan. Kasus kebocoran data di era digitalisasi seperti sekarang memang bukanlah hal baru. Pasalnya, sebelum terkuak dugaan kebocoran data di laman BPJS Kesehatan, sempat juga terjadi kebocoran data yang dialami oleh beberapa kampus seperti Universitas Diponegoro, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan lain sebagainya. Apabila mengalami kebocoran data pribadi tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, di antaranya yaitu 1. Ganti password. Saat mengalami kebocoran data pribadi, maka segera mungkin mengubah password pada akun Anda. Bukan hanya akun terkait saja, tetapi juga seluruh akun media sosial yang Anda miliki. 2. Aktifkan versi 2 langkah. Versi 2 langkah akan sangat membantu Anda karena memungkinkan Anda memberi izin akses untuk masuk ke akun. Biasanya, para pengguna akan mendapatkan notifikasi berupa PIN. Password Manager. Gunakan aplikasi Password Manager agar bisa membantu Anda mengatur kata sandi untuk beberapa akun. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir lupa password ataupun sampai tertukar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait dengan kasus kebocoran data ini, kasus tersebut akan terus terjadi selama Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Peretas dijadikan sebagai pihak yang dapat disalahkan dan bertanggung jawab atas kebocoran data yang terjadi. Namun pada dasarnya, sebagai pengguna pemilik data yang sebenarnya, itu perlu ikut serta dalam menjaga data yang penting dan lebih meningkatkan pengamanan data secara maksimal. Untuk menjaga data pribadi ini bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi juga peran penting dari pelaku usaha sebagai pengendali dan juga masyarakat pemilik data pribadi. Adapun hal-hal yang harus dilakukan agar data diri tetap aman sebagai berikut. Bijak dalam menerima informasi, tidak mudah mengiyakan informasi via telepon atau pesan yang masuk. 2. Mengganti password email dan PIN untuk akses data dan aplikasi penting secara berkala maksimal selama 3 bulan. 3. Gunakan OTP ataupun 2FA. 4. Hati-hati dalam menggunakan email. Jangan buka email atau tautan yang mencurigakan dan manfaatkan email secara bijak. 5. Uninstall aplikasi yang tidak terpakai. Dan 6. Mulai mengedukasi keluarga dan teman-teman terkait seberapa penting menjaga data dan bijak dalam bertukar informasi dalam pihak manapun. Kesimpulan atau saran, sebagai pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi, seseorang haruslah memahami bahwa kebocoran data diri bisa saja terjadi melalui beberapa aplikasi, sehingga sebaiknya seseorang tidak mendaftarkan data diri ke aplikasi-aplikasi yang ilegal. Masyarakat harus pandai dalam menggunakan internet serta tidak boleh menyalahgunakan situs-situs
yang ada di internet, karena jika hal itu terjadi akan berakibat fatal untuk diri sendiri. Saran saya, jika Anda sudah menjadi korban kebocoran data, maka Anda harus secepatnya mengganti password Anda dan melaporkan atau mengadu kepada organisasi platform tempat bocornya data Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.